Ya pemirsa, dua kelompok pemuda di perbatasan Kecamatan Talo dan Bentoala Makassar terlibat tawuran. Dalam aksi ini, mereka menggunakan petasan, batu, serta bom molotov. Tawuran dua kelompok akibat dendam lama kembali meletus Sabtu siang. Aksi saling lempar batu dan petasan pun tak terhindarkan. Bahkan bom molotov dan busur juga dipakai untuk menyerang dalam bentrokan yang terjadi di pinggir Kanal Kandea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak kunjung usai, tawuran dua kelompok pemuda ini pun akhirnya dibubarkan pihak kepolisian menggunakan gas air mata. Tim Pedikam Polrestabes Makassar dan tim Thunder Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan gas air mata untuk melerai dan membubarkan tawuran kelompok pemuda yang terus berlanjut hingga ke dalam gang pemukiman warga. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah anak panah, busur yang digunakan para pelaku saat tawuran. Tawuran di wilayah perbatasan antar dua kecamatan ini memang sering terjadi, meski sempat didamaikan namun tak dihiraukan. Karena ini kalau dilihat tadi, rata-rata warga ini bukan dari warganya Talo sini Pak. Warganya Talo, tapi bukan lagi anak Bunga Eja. Ya, tetapi kebanyakan dari Lembo lagi yang masuk. Lembo lagi Bu ya. Itu yang terlihat dari hasil hasil lidiknya anggota. Bu, tadi mereka perang pakai apa Bu? Ya, mereka menggunakan batu, kemudian busur, nah sampai juga dia menggunakan molotov. Sementara guna mencegah tawuran susulan, aparat kepolisian gabungan intens melakukan patroli dengan menyisir sejumlah gang untuk berkumpul sebelum melakukan penyerangan balasan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, geng motor di Tasikmalaya, Jawa Barat menganiaya seorang remaja hingga harus dirawat di rumah sakit. Ya, para pelaku terekam kamera pengawas di dekat lokasi kejadian. Aksi anggota geng motor terekam kamera pengawas di Jalan Taman Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka berencana menganiaya seorang remaja yang sedang berboncengan dengan rekannya menggunakan sepeda motor. Saksi mata di lokasi kejadian sekaligus pemilik warung mengatakan korban dan rekannya berpapasan dengan anggota geng motor berjumlah 20 orang saat akan membeli rokok. Korban kemudian diserang menggunakan batu hingga alami patah rahang. Korban juga sempat diancam dengan senjata tajam. Sementara rekan korban kabur ke rumah warga. Motor itu ngadieu geng yang sedang galih ngadieu. Berapa orang Pak kira-kira Pak? Lah kira-kira 20 orangan lah. 20 orang Pak, pakai 10 motor berarti Pak? Iya, boncengan kita. Pak. Jajaran Satreskrim Polresta Tasikmalaya mengejar para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Kita pihak kepolisian sampai saat ini sedang melakukan penyelidikan. Alhamdulillah kita sudah menemukan sebagian alat bukti, kita sudah mengetahui identitasnya. Anggota di lapangan sedang bekerja, kita sedang kejar para pelaku. Polisi menargetkan dalam waktu dekat para pelaku bisa ditangkap. Pasalnya, saat ini tim khusus pemburu geng motor sudah disebar untuk mengejar para pelaku yang wajahnya terekam kamera pengawas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang wanita pegawai rumah makan siap saji di Karawaci, Kota Tangerang menjadi korban kejahatan hipnotis. Dan pelaku membawa telepon seluler serta uang dagangan senilai Rp400.000. Aksi kejahatan hipnotis yang dialami seorang wanita pegawai rumah makan siap saji di Jalan Gatot Subroto, Karawaci, Kota Tangerang terekam kamera pengawas. Pelaku berpura-pura sebagai membeli dan mengajak ngobrol korban. Sementara pelaku lain menunggu di luar mengawasi situasi sekitar. Setelah korban mulai tak sadar, pelaku beralasan diminta pemilik rumah makan untuk mengambil telepon seluler korban untuk diperbaiki. Uang hasil dagangan pun senilai Rp400.000 diserahkan ke pelaku. Sementara korban baru tersadar setelah petugas parkir setempat mendatangi dirinya. Disuruh sama yang punyanya ini, suruh kasih uang, semuanya hasil omset kemarin sama yang sekarang. Terus kasihin juga HP-nya sama HP sayanya juga katanya. Mau di software katanya. Terus saya juga sempat bingung. Kata saya kan HP saya nggak kenapa-napa, kenapa pengen di software gitu. Cuma ya udah saya langsung ngasih aja gitu buat dia.
Korban melaporkan kejahatan hipnotis tersebut kepada pihak Polsek Karawaci karena sangat meresahkan dan tidak ada korban selanjutnya. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Pemirsa, warga Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan menangkap seorang pria yang akan mencuri kotak amal masjid. Ya, namun untuk menghindari amukan warga, pelaku pura-pura kesurupan. Seorang pencuri kotak amal di Masjid Al-Mustaqim, Jurangmangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan pura-pura kesurupan. Hal ini dilakukannya untuk menghindari amuk warga setelah dirinya tertangkap basah. Warga memergoki aksi pelaku lewat rekaman kamera pengawas masjid. Warga temukan pelaku bersembunyi di kamar mandi wanita. Saat akan dibawa ke rumah ketua RT setempat, pelaku langsung berpura-pura jatuh kesurupan. Ternyata pelaku tersebut ngumpet. Nah, ngumpetnya itu kita langsung tungguin. Tertangkap sama kamera, ternyata keluar sebentar langsung nggak ada. Saya periksa di ruangan masjid, pelaku tidak ada. Ternyata ngumpet di kamar mandi dan sepatunya diumpetin tempat wudhu orang perempuan. Dari tangan pelaku diamankan sejumlah barang bukti berupa tas yang berisi sejumlah uang dari kotak amal masjid, kawat, sabun mandi, serta telepon genggam pelaku. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi pelaku dari lokasi kejadian untuk hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaku begal yang videonya sempat viral saat pelaku terjatuh ke dalam parit lalu diamuk warga mulai menjalani pemeriksaan. Sementara itu, hingga kini salah seorang pelaku masih buron. Inilah IS, tersangka kasus penjamretan yang videonya sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Pelaku kini mulai menjalani pemeriksaan di Polsek Jati Uung, Kota Tangerang, Banten. Saat ditangkap, tubuh tersangka penuh luka akibat dilempar batu dan dipukul dengan kayu oleh warga yang marah. Akibatnya tersangka baru menjalani pemeriksaan setelah menjalani proses pengobatan. Dikarenakan pada saat ditangkap tersangka babak belur, luka-luka, sehingga kita obatin terlebih dahulu. Setelah kondisinya sehat, baru kita lakukan pemeriksaan. Untuk tersangka kita kenakan pasal 363 pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan. Ancamannya di atas 5 tahun. Sebelumnya beberapa waktu lalu viral di media sosial seorang begal yang terjatuh ke dalam parit saat mencoba melarikan diri dari kejaran warga. Meski berbekal senjata tajam, pelaku begal tidak bisa lolos dari amukan warga. Sementara itu, hingga kini salah seorang pelaku yang menjadi rekan saat beraksi masih buron. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu orang anggota TNI tewas usai dikeroyok sejumlah pemuda saat malam pergantian tahun baru di Rejang Lebong, Bengkulu. Ya, sementara polisi telah menangkap 10 orang pelaku. Satu orang anggota TNI dari Yonif 144 Jaya Yuda Curup, Pradayopan Setiandi, meninggal dunia dan rekannya Pratu Agus Salim terluka berat usai dikeroyok oleh sejumlah pemuda pada saat malam pergantian tahun baru. Menurut Kapolres Rejang Lebong, Bengkulu, kejadian dilatar belakangi salah paham antara pelaku dengan anggota TNI yang berpakaian sipil di lapangan Setia Negara Curup, sehingga sejumlah pemuda menikam anggota TNI dengan senjata tajam. Keributan antara pemuda, terus sehingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Pemuda baru remaja kesalahan pahaman aja, hanya salah bicara aja. Anggota lagi penjagaan itu, Bang ya? Saat itu kita sedang melakukan patroli pengamanan tahun baru. Kita mendapati pemuda ada yang luka. Karena ada luka, kemudian kita bawa ke rumah sakit. Kini ke-10 pelaku telah diamankan di Mapolda Bengkulu. 8 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 lainnya masih sebagai saksi. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Kedatangan jenazah TKI yang bekerja di Malaysia disambut isak tangis kerabat di Asahan, Sumatera Utara. Korban adalah tenaga kerja wanita ilegal yang diduga diperkosa serta dibunuh di Klang, Malaysia.
Isak tangis menyambut kedatangan jenazah KHS di Desa Simpang 4 Asahan, Sumatera Utara. Ibu korban tak menduga putri kesayangannya pulang sudah tak bernyawa. KHS, tenaga kerja wanita ilegal, ditemukan tewas di dalam kontrakannya di Klang, Malaysia. Korban diduga diperkosa dan dibunuh seorang pria saat ditinggal sendiri karena kakaknya sedang keluar untuk membeli makan. Kami pun mohon kepada kakaknya dan temannya itu segeralah untuk dipulangkan. Kami berharap juga kepada pihak-pihak pemerintahan Malaysia, pemerintahan Indonesia untuk berpartisipasilah atau sumbangsi kepada keluarga duka ini. Pihak Pemkab Asahan berkoordinasi dengan perwakilan di Malaysia untuk memulangkan kakak korban yang saat ini masih berada di Malaysia. Tidak ada, karena ini semua kan tidak punya surat-surat resmi. Jadi disitulah kendalanya. Usai disolatkan, jenazah korban dimakamkan di Pemakaman Umum Kota Tanjung Balai. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kebakaran melanda gudang tempat servis alat berat di Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah alat berat di dalam gudang pun ludes terbakar. Warga dikejutkan dengan kebakaran gudang CV Charles Budi Teknik di Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Api membakar gudang peralatan untuk servis alat berat. Sejumlah alat berat di dalam gudang ludes terbakar. Petugas PMK berupaya memadamkan api yang terus membesar. 3 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Menurut saksi mata, sumber api berasal dari atas gudang, lalu menyambar alat-alat mesin di dalam gudang. Saat kebakaran, aktivitas gudang dan karyawan libur. Dari belakang, dari tempat produksi mungkin ada kekorsletan dari listrik. Waktu kebakaran itu sudah libur berapa 3 hari ini, mulai hari Kamis kita akan kerja terakhir. Mereka berusaha untuk memadamkan, namun pabrik dalam keadaan kondisi terkunci, karena itu agak terlalu lama untuk buka pintu gerbangnya. Setelah 2 jam api berhasil dipadamkan, polisi masih selidiki penyebab kebakaran. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kecelakaan pemirsa. Melaju dengan kencang di tengah sepinya jalan ibu kota. Sebuah sedan terguling usai menabrak separator busway dan seorang pengendara motor hingga luka parah di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pengemudi mobil yang merupakan seorang dokter ini diduga tidak mengetahui jika jalur yang dilewatinya dibuka satu arah pada pagi hari. Mobil jenis sedan ini terbalik dan tersangkut di atas separator busway di Jalan Surya Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. Sebelum kecelakaan, mobil yang dikemudikan seorang dokter diduga melaju kencang dari arah Harmoni menuju Tomang. Kondisi jalan sepi karena masih dalam momen libur panjang tahun baru membuat pengemudi tancap gas tanpa mengetahui jika jalur ini difungsikan satu arah pada pagi hari. Pengemudi mobil seketika oleng dan membanting setir saat mengetahui adanya kendaraan lain dari arah berlawanan hingga menghantam separator busway dan menabrak pengendara motor. Baik pengemudi sedan dan pengendara motor terluka parah dan telah dibawa ke Rumah Sakit Tarakan. Kecepatannya ya mungkin kenceng karena dia sampai naik di atas trotoar itu 3 trotoar diliwatin, yang trotoar tempat kelimanya itu yang bekas robek-robek kan berantakan semua. Itu bukan darah, itu olinya karena dibalik 4 roda di atas semua. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Pusat untuk diselidiki lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja proyek pembangunan parkiran masjid tewas akibat tertimbun tembok roboh di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara 1 pekerja lainnya selamat karena berhasil menghindar saat kejadian. Tembok roboh menimpa pekerja terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. 1 pekerja tewas saat tertimpa tembok yang dirobohkan karena akan digunakan area parkir masjid. Sementara 1 pekerja lainnya berhasil menghindar saat kejadian. Rencananya di area bangunan ini akan dibuat lahan parkir. Ada 2 orang pekerja untuk membongkar bangunan.
Pak, ini untuk panjang dan tinggi temboknya berapa Pak ini Pak? Tingginya sekitar 3 meter, kemudian panjangnya sekitar 5 meter. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab robohnya tembok. Sementara korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 2 dari 7 orang yang sedang asik mandi dan bermain di Sungai Yeh Mekecir, Jemberana, Bali tenggelam. 1 dari 2 korban ini berhasil ditemukan tim gabungan Basarnas Sabtu siang, namun 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Naas bagi kakak beradik Gusti Komang Sukasuwarsana 20 tahun dan adiknya I Gusti Ketut Budiana 17 tahun. Keduanya tenggelam saat sedang asik bermain di Sungai Yeh Kemicir, Jemberana, Bali bersama 5 orang temannya. 1 korban Gusti Komang Sukasuwarsana 20 tahun berhasil ditemukan tim gabungan Basarnas dalam keadaan meninggal dunia. Sementara adiknya I Gusti Ketut Budiana 17 tahun hingga kini masih belum ditemukan. Jenazah korban Gusti Komang Sukasuwarsana 20 tahun langsung disemayamkan di rumah duka di Banjar Kepuh, Desa Mendoyo, Dauh, Tukat. Pencarian hari kedua melibatkan tim gabungan Basarnas Pos Jemberana, personil Kodim 1617 dan Polres Jemberana. Gabungan menemukan 1 korban untuk di kedalaman kurang lebih 7 meter. Demikian. Jadi sempat kami lanjutkan tadi sorti kedua siang hari sampai dengan 2 kali sorti penyelaman dengan hasil nihil. Hujan yang mulai turun membuat air sungai keruh hingga jarak pandang tim penyelam pun terbatas, sehingga upaya pencarian pun ditunda menunggu cuaca kembali normal. Dari Jemberana, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.